Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Langit siang itu berwarna abu-abu, seolah menyesuaikan diri dengan isi ruangan yang penuh ketegangan di lantai 3 gedung Bareskrim Polri. Seorang perwira senior berdiri diam di depan meja besar, memperhatikan lembar hasil uji laboratorium yang terbentang di hadapannya. Tangannya menggenggam salinan ijazah milik Mulyono, tokoh publik dan mantan pejabat yang selama ini dikenal bersih dan cemerlang. Ia membaca ulang catatan yang ditulis tangan oleh analis forensik dokumen. Kalimat-kalimat pendek itu menghujam logikanya. Perbedaan jenis kertas pada halaman pengesahan. Tinta tanda tangan tidak sesuai dengan tahun keluaran. Posisi stempel universitas tidak sinkron dengan pola resmi. Tak perlu waktu lama, sang perwira menarik napas berat. Ia tahu, ini bukan sekadar dokumen rusak karena usia. Ini bisa jadi pemalsuan yang disengaja. Dan yang lebih mengejutkan, ijazah ini berasal dari universitas ternama di Jogja, tempat Mulyono pernah mengaku lulus dengan predikat cum laude. Tak menunggu lama, Bareskrim memutuskan membawa temuannya ke publik. Konferensi pers dijadwalkan. Seluruh tim persiapan sibuk menyusun dokumen, salinan hasil lab, dan penggalan perbandingan dengan ijazah asli keluaran tahun yang sama. Ketika hari pengumuman tiba, puluhan wartawan berkumpul di ruang jumpa pers Bareskrim. Sorotan kamera mengarah ke podium, menanti kalimat pertama yang akan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap tokoh yang selama ini dielu-elukan. Perwira tinggi itu maju. Mikrofon dinyalakan. Suaranya tenang namun tegas. Kami menemukan indikasi kuat bahwa dokumen akademik atas nama Mulyono tidak memenuhi standar autentifikasi. Temuan ini bukan berdasarkan testimoni atau opini, namun melalui analisis laboratorium forensik. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi kilatan kamera dan desah napas tertahan. Di luar gedung, berita itu menyebar seperti ledakan. Media sosial langsung dibanjiri pertanyaan dan komentar. Beberapa menyebut ini sebagai fitnah politik. Namun banyak juga yang terhenyak. Kalau skripsinya palsu, bagaimana dia bisa lulus? Pertanyaan itu berputar di kepala banyak orang. Dan jawaban dari teka-teki itu akan membawa kita ke satu nama yang selama ini tak banyak dibicarakan. Dosen pembimbing skripsi Mulyono. Seseorang yang ternyata menyimpan kunci dari kebohongan besar ini. Di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon bambu di kaki Gunung Merapi, tinggal seorang pria sepuh bernama Profesor Soemarto Widagdo. Sudah lebih dari 10 tahun ia pensiun dari dunia akademik. Kini, hari-harinya diisi dengan membaca kitab, menyiram bunga, dan sesekali menerima tamu dari mahasiswa yang ingin menimba ilmu secara informal. Namun pagi itu berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang rumahnya. Dua penyidik dari Bareskrim Polri turun dan memperkenalkan diri dengan sopan. Mereka tidak datang membawa surat penangkapan, tapi membawa sesuatu yang lebih berat. Selembar salinan skripsi atas nama Mulyono. Profesor Soemarto memandangi dokumen itu lama. Wajahnya terlihat bingung. Saya merasa tidak asing dengan nama ini. Tapi, saya tidak ingat pernah membimbing skripsi seperti ini. Gumamnya pelan. Penyidik menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium telah menunjukkan kejanggalan besar pada dokumen ijazah dan skripsi tersebut. Salah satu pertanyaan yang belum bisa dijawab, apakah benar Profesor Soemarto adalah dosen pembimbing Mulyono? Dokumen skripsi yang dibawa mencantumkan namanya sebagai pembimbing utama. Ada tanda tangannya di halaman pengesahan. Bahkan tercantum tanggal bimbingan berkala yang seolah dilakukan selama 6 bulan. Tapi saat ditunjukkan salinan arsip asli dari perpustakaan universitas, Profesor Soemarto terlihat semakin bimbang. Saya tidak punya catatan ini. Biasanya saya menyimpan salinan bimbingan. Tapi ini, saya sungguh tidak ingat. Katanya,
kali ini dengan nada yang lebih gelisah. Penyidik mengajukan satu permintaan penting. Pemeriksaan laboratorium tambahan terhadap sidik jari dan tekanan tinta pada halaman tanda tangan. Profesor Soemarto menyetujui. Dalam hatinya, ia mulai dihantui oleh pertanyaan. Mungkinkah ada sesuatu yang pernah ia lakukan, dan kini datang kembali menuntut pertanggungjawaban? Sementara itu, Bareskrim mulai menggali catatan arsip internal dari universitas ternama di Jogja tempat Mulyono mengaku menempuh pendidikan. Namun hasilnya justru menambah kebingungan. Nama Mulyono memang tercatat sebagai mahasiswa, tapi tidak ada dokumen administrasi yang menunjukkan proses bimbingan skripsi oleh Profesor Soemarto. Tidak ada laporan konsultasi. Tidak ada rekam jejak sidang tugas akhir. Hanya satu lembar yang tersisa, ijazah, yang kini sudah terbukti cacat secara forensik. Di titik ini, penyidik semakin yakin. Seseorang telah memalsukan proses akademik. Dan hanya ada dua kemungkinan pelakunya, Mulyono, atau seseorang yang membantunya dari dalam. Di laboratorium forensik milik Bareskrim Polri, suasana pagi itu sunyi tapi menegangkan. Di balik kaca tebal, selembar skripsi milik Mulyono terbuka pada halaman pengesahan. Di sudut kiri bawah, tanda tangan Profesor Soemarto terlihat jelas. Ditulis dengan tinta biru yang berbeda dari tinta lainnya. Tim ahli mempersiapkan peralatan untuk menguji tekanan goresan dan mengambil sidik jari mikroskopik di atas tanda tangan tersebut. Butuh waktu beberapa jam hingga hasil keluar. Petugas forensik membawa laporan ke ruang penyidik. Salah satu perwira membacanya dengan pelan, memastikan tak ada kesalahan. Sidik jari yang tertinggal pada halaman pengesahan cocok dengan sidik jari Profesor Soemarto. Tapi tekanan tinta dan arah goresan menunjukkan itu ditandatangani hanya dalam satu kali duduk, tanpa proses koreksi atau revisi. Ini menjadi aneh. Dalam proses bimbingan skripsi yang normal, biasanya ada tanda tangan berkala di tiap laporan kemajuan. Tapi di skripsi ini, semua bimbingan dilakukan sekaligus. Dan lebih mencurigakan lagi, tanggal-tanggal pada catatan bimbingan ternyata berada dalam rentang waktu yang sama, hanya dalam seminggu. Penyidik kembali menemui Profesor Soemarto, kali ini dengan bukti lebih kuat. Ia duduk di ruang tamu rumahnya yang hening, sementara dua penyidik duduk di hadapannya. Salah satu dari mereka membuka map dan meletakkan dua salinan skripsi di atas meja. Satu versi berasal dari arsip resmi perpustakaan universitas. Satunya lagi dari Mulyono. Profesor, sidik jari Anda memang ada di halaman pengesahan. Tapi tekanan penanya menunjukkan ini ditandatangani sekaligus. Tidak seperti proses normal. Bisa dijelaskan? Wajah Profesor Soemarto menegang. Matanya menatap skripsi itu lekat-lekat. Lalu ia bersandar di kursi kayu yang mulai berderit pelan. Saya ingat sekarang. Dulu ada orang datang membawa naskah ini. Dia bilang Mulyono sedang di luar kota, dan meminta tolong agar saya menandatanganinya. Saya tidak membacanya dengan cermat. Saya tanda tangan begitu saja. Penyidik menatapnya dengan tajam. Profesor, apakah Anda membaca isi skripsi itu terlebih dahulu? Hening. Lama. Akhirnya Profesor Soemarto menjawab pelan. Tidak. Saya hanya lihat judulnya. Waktu itu saya sedang sibuk. Saya pikir, tidak akan jadi masalah. Kata-kata itu membekas. Seorang profesor senior mengaku telah menandatangani skripsi tanpa membacanya. Hanya karena kepercayaan dan rasa malas. Tapi di balik kelalaian itu, terbentang jalur bagi seseorang seperti Mulyono untuk menyandang gelar akademik, tanpa melewati proses yang sah. Kini misteri mulai terungkap. Tapi yang lebih penting, bagaimana dampaknya bagi sistem pendidikan? Dan, apakah Mulyono benar-benar tahu bahwa skripsinya palsu? Atau justru, dialah aktor utamanya? Setelah mendengar pengakuan Profesor Soemarto, penyidik membawa semua dokumen ke tahap analisa lanjutan. Kali ini, tim investigasi tidak hanya fokus pada kejanggalan tanda tangan, tetapi juga mulai menyelidiki isi skripsi itu sendiri. Salah satu penyidik, bernama Fahrul,
memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan pernah menulis skripsi sendiri dengan susah payah. Ia membaca skripsi Mulyono dengan teliti, halaman demi halaman. Awalnya tak ada yang mencolok, tapi begitu masuk ke bagian pembahasan dan metodologi, Fahrul mulai merasa aneh. Kalimatnya terlalu rapi. Struktur pikirannya tidak seperti karya mahasiswa tingkat akhir. Ini terlalu sempurna. Ia membawa temuan itu ke tim ahli akademik yang biasa digunakan dalam investigasi plagiarisme. Setelah diproses menggunakan perangkat lunak perbandingan akademik, hasilnya mencengangkan. 78% isi skripsi Mulyono identik dengan karya lain milik mahasiswa dari universitas berbeda di Jawa Timur, yang lulus 5 tahun sebelum Mulyono tercatat sebagai mahasiswa. Nama asli penulis aslinya, Alfian Nur. Judul skripsinya mirip, tapi kampus dan nama dosennya berbeda. Fahrul langsung meminta izin untuk menemui Alfian. Ia kini bekerja sebagai dosen muda di sebuah kampus swasta. Saat diperlihatkan salinan skripsi Mulyono, Alfian langsung terdiam. Ini skripsi saya. Bahkan kata pengantar dan kalimat penutupnya saya ingat betul. Ini copy paste. Pertemuan itu menjadi bukti paling terang. Tidak hanya tanda tangan palsu, skripsi Mulyono juga hasil plagiat dari karya orang lain. Dan parahnya, dosen pembimbing sendiri mengakui tidak pernah membaca isinya. Bareskrim akhirnya menyusun kembali kronologi yang mereka miliki. Diduga kuat, Mulyono membeli naskah skripsi dari pihak ketiga, lalu mengganti nama dan lembar pengesahan, lalu mendekati Profesor Soemarto dengan cara yang manipulatif. Skenario itu menjadi masuk akal, apalagi setelah ditemukan satu dokumen lagi, transfer sejumlah dana ke rekening staf administrasi lama fakultas, yang kini sudah pensiun. Orang itu kini tengah dicari untuk dimintai keterangan. Kini arah penyelidikan semakin tajam. Bukan hanya dugaan kelalaian, tapi juga tindak pidana pemalsuan dan suap. Sementara itu, nama Mulyono mulai menghilang dari berbagai arsip kehormatan. Foto dirinya dicopot diam-diam dari galeri alumni unggulan universitas ternama di Jogja. Dan satu pertanyaan semakin kuat bergema. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak menulis skripsi sendiri bisa mendapat gelar, lalu menjadi pejabat? Saat penyidikan Bareskrim mulai menyentuh nama-nama yang lebih tinggi, ketegangan di ruang penyelidikan pun meningkat. Sejumlah pejabat lama yang pernah berinteraksi dengan Mulyono sewaktu ia menjabat mulai dipanggil diam-diam. Beberapa bersikap kooperatif. Namun ada pula yang tiba-tiba mendadak tak bisa dihubungi, menghilang seperti ditelan kabut. Yang mengejutkan, salah satu mantan staf ahli di kementerian yang pernah dinaungi Mulyono, menghubungi tim penyidik secara sukarela. Namanya Faisal, pria parubaya dengan sorot mata tajam. Ia datang tanpa undangan, hanya membawa sebuah tas kecil dan hati yang gusar. Saya tahu ini akan membahayakan posisi saya. Tapi kebenaran harus dibuka. Saya pernah melihat sendiri bagaimana Mulyono mengatur legalisasi ijazahnya dengan seseorang dari kampusnya, entah itu dosen atau staf. Semua serba cepat, bahkan hanya dalam 2 hari setelah ia ditunjuk sebagai calon pejabat. Faisal menunjukkan bukti yang ia simpan. Foto dokumen hasil scan ijazah Mulyono yang dikirim via aplikasi pesan oleh seseorang bernama R. Nama itu tidak asing. Setelah diselidiki lebih lanjut, R adalah staf administrasi yang kini sudah tidak aktif dan sedang dalam pencarian oleh Bareskrim. Di tengah upaya penelusuran itu, muncul tekanan. Salah satu penyidik dilaporkan mendapat telepon dari seseorang yang mengaku perwakilan jaringan atas. Isinya singkat tapi mengancam. Sudahi penyidikan ini. Banyak yang bisa terganggu. Namun ancaman itu justru membuat Bareskrim semakin berani. Mereka memindahkan tim forensik ke lokasi yang lebih tertutup dan melindungi Profesor Soemarto sebagai saksi kunci. Di tengah kekacauan itu, Mulyono tetap bungkam. Tak pernah muncul di publik, tak menjawab panggilan resmi, bahkan alamat tempat tinggalnya kini kosong. Satu-satunya jejak hanyalah surat kuasa dari tim kuasa hukum yang meminta waktu dan menolak semua tuduhan sebagai fitnah yang tidak berdasar. Namun bukti tak bisa dibantah. Dari ijazah yang cacat,
tanda tangan yang bermasalah, sidik jari yang menjebak, hingga isi skripsi yang terbukti hasil plagiarisme, semua mengarah pada satu simpul, bahwa gelar Mulyono dibangun di atas pondasi kebohongan. Dan jika benar seorang pejabat bisa melenggang masuk ke dalam pemerintahan dengan skripsi palsu, lalu apa jaminan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya benar-benar berpijak pada akal sehat dan ilmu? Langkah demi langkah, Bareskrim kini hanya tinggal selangkah lagi menuju ujung dari cerita ini. Sebuah kesimpulan yang akan menggemparkan negeri. Tapi, sebelum itu, mereka harus menemukan satu orang lagi. Seseorang yang pernah menjadi jembatan antara Mulyono dan dosen pembimbingnya. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik tirai birokrasi. Sore hari menjelang maghrib, tim Bareskrim akhirnya melacak keberadaan R, sosok misterius yang sempat disebut dalam percakapan Faisal. Ia teridentifikasi sebagai Rukman, mantan staf administrasi fakultas di universitas ternama di Jogja. Nama yang selama ini hanya berupa inisial, kini memiliki wajah dan alamat jelas. Rukman ditemukan tinggal di rumah kontrakan sederhana di daerah Gamping, Sleman. Ia sudah tidak bekerja sejak 2 tahun lalu. Ketika penyidik datang, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Tapi yang mengejutkan, dia justru tidak banyak menyangkal. Saya tahu ini akan sampai ke saya cepat atau lambat, saya memang yang bantu urus legalisasi ijazah Mulyono, katanya tanpa diminta banyak bicara. Menurut pengakuannya, Rukman pernah menerima permintaan dari seseorang yang mengaku staf pribadi Mulyono. Permintaannya jelas, legalisasi cepat, tanpa prosedur panjang, dan yang paling penting, tanpa banyak bertanya. Sebagai imbalannya, ia menerima transfer sebesar 10 juta rupiah. Uang yang waktu itu dianggapnya sebagai uang lelah, tapi kini terasa seperti kutukan. Saya tidak tahu kalau skripsinya palsu. Tapi saya memang yang mengurus legalisasi tanda tangan rektor, cap basah, dan dokumen pelengkap. Semua dibuat di luar prosedur kampus. Rukman juga menyebut bahwa ia hanya menerima naskah skripsi dalam bentuk digital, bukan cetak. Ia mencetaknya sendiri di rumah menggunakan kertas bekas map seminar. Hal ini cocok dengan hasil analisa forensik yang menyatakan jenis kertas tidak sesuai standar. Pengakuan Rukman menjadi kunci. Seluruh rangkaian peristiwa kini mulai terlihat utuh. Mulyono membeli naskah skripsi dari pihak ketiga, menyalin dan mengganti nama. Ia mendekati Profesor Soemarto lewat jalur manipulatif, agar skripsi itu ditandatangani tanpa proses normal. Rukman membantu proses legalisasi dokumen, termasuk ijazah, tanpa verifikasi substansi. Dokumen itu digunakan untuk mendaftar dan dilantik sebagai pejabat negara. Semua dilakukan tanpa ada satupun ujian akademik yang sebenarnya. Kini Bareskrim mengumpulkan semua bukti untuk penetapan status hukum. Dan meski nama Mulyono belum diumumkan resmi sebagai tersangka, namun publik mulai bersuara lebih keras. Berita tentang skripsi palsu ini meledak di jagat maya. Masyarakat terbelah antara yang kecewa, marah, dan tak percaya. Seorang warganet bahkan menulis, kalau Mulyono bisa jadi pejabat tanpa skripsi asli, bagaimana dengan anak-anak kami yang jungkir balik hanya untuk lulus sarjana? Di tengah sorotan tajam ini, satu konferensi pers diumumkan akan digelar. Bareskrim akan mengungkap seluruh hasil penyelidikan secara terbuka. Dan kabarnya, Profesor Soemarto akan turut hadir sebagai saksi utama. Pagi itu, aula konferensi Bareskrim penuh sesak. Wartawan dari berbagai media datang membawa kamera, mikrofon, dan rasa penasaran. Di meja depan, 3 pejabat Polri duduk berdampingan dengan wajah serius. Di samping mereka, tampak Profesor Soemarto, duduk diam dengan mata tertunduk. Seorang juru bicara Bareskrim membuka konferensi dengan suara tegas. Kami akan memaparkan hasil investigasi terkait dugaan pemalsuan dokumen akademik atas nama Mulyono, mantan pejabat negara. Satu persatu bukti ditampilkan melalui layar besar. Salinan ijazah, hasil uji forensik tinta dan jenis kertas, hasil perbandingan skripsi dengan karya milik Alfian Nur, serta testimoni dari Rukman. Lalu, tiba giliran Profesor Soemarto berbicara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar,
memegang mikrofon dengan kedua tangan. Saya mengakui kesalahan saya. Saya tanda tangani skripsi tanpa membaca isinya. Saya dibujuk oleh seseorang yang mengaku staf pribadi Mulyono, dan saat itu saya terlalu percaya. Ia berhenti sejenak, menahan napas. Saya tidak menyangka bahwa keputusan saya waktu itu membuka jalan bagi kebohongan besar yang merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Ruang konferensi hening. Semua mata tertuju padanya. Sebagian wartawan mulai mencatat dengan cepat. Sebagian lagi hanya mematung, menyadari bahwa yang mereka dengar bukan sekadar cerita tentang ijazah palsu, tapi tentang runtuhnya moralitas dalam sistem. Juru bicara Bareskrim kembali mengambil alih. Berdasarkan alat bukti yang sah, hasil uji laboratorium, serta pengakuan para saksi, kami menetapkan Saudara Mulyono sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang. Gema kilatan kamera memenuhi ruangan. Berita itu menyebar hanya dalam hitungan menit. Di media sosial, nama Mulyono langsung menjadi trending. Publik bereaksi keras, sebagian kecewa, sebagian merasa keadilan akhirnya datang. Namun jauh dari keramaian itu, di sebuah tempat yang belum terungkap lokasinya, Mulyono sedang duduk sendirian. Ia menatap berita konferensi pers dari layar kecil di tangannya. Wajahnya datar, tak menunjukkan emosi. Di sebelahnya, seorang pengacara hanya bisa terdiam. Langit di luar mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, Mulyono menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini, gelar, jabatan, kekuasaan, ternyata bertumpu pada selembar kertas yang tak pernah ia tulis sendiri. Dan hari itu, lembar kertas itu akhirnya hancur di mata publik.